Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, adik-adik semua, apa kabar? Semoga baik-baik saja. Oke, kali ini kita lanjut pembelajaran tema 1, subtema 2, pembelajaran keempat. Tapi sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah Nah, adik-adik, simaklah teks bacaan berikut ini. Bunglon. Bunglon adalah hewan reptil sejenis kadal kecil yang biasa hidup di pohon. Tampilannya mirip hewan purba. Bunglon jantan biasanya mempunyai tanduk, sirip, dan gelambir leher. Bunglon memiliki kemampuan untuk mengubah warna kulitnya. Bunglon tidak bisa berubah kulit ke semua warna, hanya ke warna-warna tertentu saja. Nah, dari teks tersebut carilah ide pokok dan kesimpulannya. Jawaban ditulis di buku tugas. Kalian tahu ikan bandeng kan? Nah, ikan bandeng itu biasa dipakai untuk lauk pauk. Ikan bandeng dapat hidup di air payau. Tapi habitat asli ikan bandeng adalah di laut. Di air tawar juga bisa hidup ikan bandeng itu. Nah, ikan bandeng asap ini salah satu oleh-oleh dari Sidoarjo. Nah, kakak punya cerita nih, dengarkan ya. Edo membawa oleh-oleh ikan bandeng asap dari Sidoarjo. Ia membawa satu ikan ke sekolah untuk dibagikan kepada temannya saat makan siang. Potongan ikan hanya cukup untuk 6 orang. Saat makan siang tiba, selain sahabatnya, 3 orang temannya yang lain ikut bergabung. Semuanya ada sekitar 9 orang mengelilingi meja kantin. Edo bingung. Sekarang jawab yuk. Apa yang harus dilakukan Edo saat ketiga teman lainnya datang? Sebaiknya Edo tetap mempersilahkan temannya untuk bergabung dan menjelaskan kalau bandengnya hanya satu, bisa dimakan bersama. Pertanyaan kedua. Apa yang harus dilakukan ketiga teman Edo saat tahu bahwa jumlah potongan ikan tidak cukup untuk semua orang? Sebaiknya ketiga teman Edo tetap menghargai niat baik Edo dan bilang saja, kami sudah kenyang, Do. Nah, begitu kan bisa. Sekarang pertanyaan ketiga. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh Edo, Dayu, Benny, Udin, Siti, dan Nani agar semua mendapat bagian ikan yang sama? Nah, sebaiknya bandeng tadi dibagi menjadi 9 orang. Sedikit-sedikit enggak apa-apa lah ya. Yang penting kebersamaannya. Nah, pahami lagi kelima sila Pancasila berikut ini. Nah, sekarang mari kita cari 3 contoh perilaku
atau sikap lain dalam hidup sehari-hari di sekolah yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sila keempat. Yang pertama, pemilihan ketua kelas dengan musyawarah mufakat atau suara terbanyak. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Jadi, kalau punya pendapat, jangan ngotot ya, tidak boleh. Yang ketiga, menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah dengan penuh tanggung jawab. Jadi, keputusan yang telah disepakati bersama harus kita laksanakan dengan tanggung jawab. Nah, sekarang pilih 2 dari contoh tersebut yang akan kamu terapkan dan jelaskan bagaimana kamu menerapkannya. Nah, jawaban ditulis di buku tugas ya. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari pertemuan kali ini adalah kita harus senang berbagi, sekalipun sedikit semua bisa merasakan. Kemudian, dalam kehidupan sehari-hari, kita harus musyawarah jika menghadapi masalah. Kemudian, kita tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Selain itu, kita harus melaksanakan keputusan musyawarah dengan tanggung jawab. Nah, itulah tadi sedikit uraian dari kakak. Semoga bermanfaat ya. Sebelum kita akhiri, jangan lupa klik subscribe untuk berlangganan jika kalian suka. Sampai jumpa lagi.